Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, siang hari ini, kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Shad, di mana kita sudah berada di bagian ke-6 ya dari tadabbur surat Shad ini. Dan insya Allah kita bisa menyelesaikan tadabbur surat Shad ini dengan memberikan banyak manfaat kepada kita semua, dan semuanya dimudahkan dalam memahami dan mengambil ibrohnya. Qadarullah sudah hadir bersama kita semua Ustadz atau guru kita bersama, Ustadz Umar Maka, yang sudah siap memberikan kajian tadabbur. Dan untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabburnya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita bagian ke-6 dari surah Shad, surah yang ke-38 dalam urutan mushaf, sebagaimana surah ini adalah surah yang ke-38 sesuai dengan urutan turunnya surah dan ayat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa tadabbur Quran kita setiap Rabu ba'da zuhur ini adalah mentadabburi ayat atau surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah diberikan Allah kemudahan, karunia mentadabburi surah yang pertama kali diturunkan Allah, yaitu surah Al-Alaq kepada baginda Nabi, dan alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di surah ke-38 yaitu surah Shad bagian ke-6. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah turunkan pertolongannya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah serta hidayat, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah di surah Shad ini. Hari ini insya Allah kita akan mentadabburi ayat 49 sampai dengan ayat 63 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jemaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan taufik dan rahmat Allah dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini masih melanjutkan tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di surah yang ke-38 bagian ke-6, surah Shad. Mengawali tadabbur Quran kita pagi hari ini, saya ingin mengajak siapapun yang telah bergabung, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita dan keluarga kita. Dan semoga saat ini jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, majelis perkumpulan kita ini sedang ditinggikan, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa jemaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, sebelum kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita, memetik ibrah, pelajaran, hidayah dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita tadabburi,
Kita akan membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadabburi. Berharap mudah-mudahan siapapun yang membaca, siapapun yang mendengarkan ayat-ayat ini, Allah bersihkan hatinya, Allah lembutkan jiwanya untuk senantiasa menerima setiap kebenaran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah rahmatullah, silakan dibuka mushafnya, Quran surah Sad, Quran surah 38. Jika mushaf yang digunakan adalah mushaf cetakan Madinah, surah Sad ayat 49 itu terdapat di halaman 546. Halaman 546. Jika jemaah rahmatullah tidak memungkinkan untuk membuka mushaf atau saat ini sedang dalam safar, coba kita bantu insya Allah dengan share screen ayat yang akan kita baca. Kita akan baca sampai di ayat 54. Namun kami minta Mbak Ari dan siapapun yang membaca dari ayat 49 sampai Bismillahirrahmanirrahim. جنات عدن فتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا لرزقنا إن هذا رزقنا Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, silakan kami minta salah satu dari pengurus atau jamaah Majelis Taklim Rabbani membacakan terjemahan dari ayat 49 sampai 63. Silakan Pak Ari. Ya, ada yang bisa bantu baca terjemahan? Ada Mbak Ari, monitor, atau jamaah lain pengurus membantu membacakan terjemahan ayat 49 sampai dengan ayat 63. Ya. Kalau tidak ada, saya coba bantu baca terjemahannya. Ya, ayat 49 sampai dengan ayat 53. Sudah saya bacakan. Surah Sad ayat 49 sampai dengan 63. Ini adalah kehormatan bagi mereka dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
Sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak habis-habisnya. Beginilah keadaan mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang durhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuki, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ini adalah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin mereka. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkan azab kepadanya 2 kali di dalam neraka. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak kami anggap sebagai orang-orang yang jahat atau orang-orang yang hina? Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, atau karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka. Sungguh yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran para penghuni neraka. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, jemaah rahmatullah wa taliman azallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya atau pembahasan kita di Tadabbur Surah Sad bagian kelima sebelumnya, kita sudah belajar dari kisah-kisah yang Allah abadikan di surah Sad ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penguat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setiap nabi dan rasul itu mendapati ujian, penentangan, pengingkaran dalam dakwah mereka. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, jika hari ini engkau mendapatkan ujian, tantangan, cobaan yang begitu berat dalam dakwah Muhammad, maka engkau bukanlah orang yang satu-satunya mendapatkan ujian, tantangan, dakwah yang berat. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Ya, ada beberapa kisah yang Allah abadikan sebelum yang sudah kita bahas, mulai dari kisah Nabi Daud alaihissalam, lalu kemudian kisah putranya Daud yaitu Sulaiman alaihissalam, yang menjadi teladan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwanya. Bagaimana setiap nabi-nabi ini juga ternyata mendapatkan ujian dalam dakwah mereka, dan mereka ini sebagaimana Allah sanjungkan kepada mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan kelak akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga menceritakan kisah Nabi Ayub dengan kesabarannya dalam ujian yang begitu berat. Semua hartanya habis, bukan cuma itu, zaman Allah, semua putra-putrinya wafat semuanya. Allahu Akbar. Ya, Nabi Muhammad juga kehilangan putra-putrinya. Semua putra Nabi Muhammad itu wafat ketika masih kecil. Terakhir yang wafat itu adalah Ibrahim. Ya. Dan itu membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Kisah-kisah Nabi-Nabi ini menjadi penguat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada Nabi sebelum engkau Muhammad, yaitu Ayub, yang sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Ya. Lalu tiba-tiba nikmat dia diuji oleh Allah, semua hartanya habis, putra-putrinya wafat. Jadi bukan cuma itu, belasan tahun Nabi Ayub ditimpakan Allah penyakit kulit, di mana tak satu pun bagian anggota tubuhnya yang tidak terkena penyakit kulit. Ada yang mengatakan bahwa satu-satunya bagian tubuh dari Nabi Ayub yang tidak terkena penyakit kulit illa lisan, hanya lisannya. Agar Allah memberikan kesempatan kepada Ayub untuk senantiasa menjadikan menggunakan lisannya
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jemaah rahmat Allah. Kalau kita perhatikan doanya yang lebih akhir, Allahu Akbar. Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Sudah sakit, sudah hartanya habis, semua putra-putrinya wafat semuanya, belasan tahun kena penyakit kulit, tapi coba lihat husnul prasangkanya tidak pernah berubah kepada Tuhannya. Dalam doanya ketika dia meminta kesembuhan, Rabbi, wahai Tuhanku, inni massani ad-durr, sungguh aku ini kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah zat yang paling penyayang dari semua penyayang. Kemudian jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, di ayat 45 Allah juga menyebutkan tiga nabi yang menjadi teladan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tiga nabi tersebut? Yaitu Nabi Ibrahim, wadzkur abdana, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub. Yang ketiga nabi ini jamaah rahmatullah adalah juga nabi yang teladan dalam dakwanya, teladan dalam kesabarannya. Kita tahu bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah rahmatullah yang begitu berat. Kemudian jamaah rahmatullah di ayat 48 Allah kemudian mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadzkur, dan ingatlah Muhammad, jika engkau hari ini diuji, ingat nabi-nabi sebelum juga mendapatkan ujian yang begitu berat. Ada tiga nama juga yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat 48 ini agar ini menjadi teladan, qudwah, pelajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tiga nabi tersebut? Wadzkur, dan ingatlah Muhammad Ismaila, hamba kami Ismail, dan kita tahu bagaimana ujian Nabi Ismail alaihissalam. Wal yasa, ya, sebagaimana ingatlah hamba kami yaitu Ilyasa. Ini termasuk nabi yang memang juga tidak terlalu banyak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan jamaah rahmatullah, dalam Quran 114 surah 30 juz, Nabi Ilyasa ini hanya 2 kali disebut namanya, hanya 2 kali disebut, dan tidak diceritakan, tidak dikabarkan bagaimana kisahnya dengan bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, tidak juga diceritakan bagaimana kisahnya dalam disebutkan di dalam Al-Quran namanya dan sanjungan Allah kepada nabi-nabi tersebut, termasuk diantaranya Ismail, Ilyasa, wa Dzulkifli, Nabi Dzulkifli. Allah kemudian mengatakan, wa kullum minal akhyar, setiap nabi-nabi tersebut adalah hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bagian ke-6, setelah kita mendengarkan kisah nabi-nabi yang Allah abadikan di surah Sad ini agar menjadi ibrah pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kisah-kisah ini seperti yang sudah kita sampaikan berulang-ulang, ini adalah hiburan Allah kepada Nabi, ini adalah penguat di dalam dakwanya, sebagaimana ini menunjukkan bahwa risalah Nabi itu senantiasa berkesinambungan, bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi. Agama Islam ini hanya menyempurnakan risalah para nabi dan rasul yang telah diutus Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Kisah Rabani jamaah rahmatullah di bagian ke-6 ini, dari ayat 49 sampai dengan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pahala, balasan, kebaikan yang akan didapatkan mereka yang meneladani nabi dan rasul. Siapapun yang meneladani nabi-nabi di atas, Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Ilyasa, Dzulkifli, Sulaiman, Daud, sebagaimana meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena tadi kita katakan bahwa yang dibawa Nabi itu bukan sesuatu yang baru. Nabi itu hanya menyempurnakan risalah para nabi dan rasul. Maka tidak ada orang yang mengikuti Nabi dalam ketakwaan. Allahu Akbar. Tidak ada yang mengikuti Nabi Muhammad dan Nabi Sul Nabi Muhammad dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga tauhidnya, kecuali ada kebaikan, ada pahala yang Allah jadikan. Dan kebaikan-kebaikan tersebut itu disebutkan di antaranya di surah Sad ini mulai dari ayat 49 sampai dengan ayat 54. Mari jamaah rahmatullah kita dengarkan, kita tadaburi apa saja yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman.
apa saja yang Allah janjikan, a'addallah, yang Allah telah persiapkan bagi siapapun yang meneladani, berqudwah, beruswah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah tegaskan di ayat 49, hadza dzikrun, apa maknanya? Ini adalah hadza dzikrun, ini adalah kehormatan. Jadi apa yang ini juga bisa berarti hadza dzikrun, ini adalah peringatan, artinya kisah nabi-nabi yang Allah ceritakan di ayat-ayat sebelumnya sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ai dzikru haula'il anbiya. Jadi hadza dzikrun, ini merupakan peringatan. Semua kisah-kisah nabi-nabi yang disebutkan, bagaimana keteladanan mereka, bagaimana keutamaan mereka, bagaimana kemuliaan Allah janjikan, bagaimana mereka senantiasa kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah peringatan bagi umat manusia, peringatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatadzakkaru bi ahwalihim mutadzakkirun, agar orang-orang yang kemudian mempelajari, mengkaji, mengambil ibrah dari kisah-kisah mereka, agar orang-orang yang ketika membaca kisah-kisah mereka atau mempelajari kisah-kisah mereka mengambil pelajaran dan peringatan-peringatan. Wa yashtaqu ila al-iqtida'i bi awsafihim al-hamidatil muqtadun. Ya, sebagaimana ketika kita mendengarkan kisah-kisah nabi-nabi yang kita sudah dengarkan jemaah Allah, mulai dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Ilyasa, dan Dzulkifli. Imam As-Sa'di mengatakan di antara hikmah kisah-kisah ini agar orang-orang kemudian tertarik untuk kemudian meneladani manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan yang Allah ceritakan kisahnya di surah Sad ini. Jadi kisah-kisah ini bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, maklumat yang Allah sampaikan kepada kita, akan tetapi kata Imam As-Sa'di agar ini menjadi peringatan bagi kita dan agar ini menjadi motivasi bagi semua yang mendengarkan kisah ini, menjadikan mereka teladan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan insya Allah ini juga sudah menjadi peringatan bagi kita semuanya, dan semoga Allah mampukan kita untuk meneladani mereka. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, balasan kebaikan, pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Allah katakan, wa ini berita gembira pertama. Kebaikan pertama yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang meneladani para nabi dan rasul yang Allah kisahkan kisah mereka di ayat-ayat sebelumnya. Yang Allah janjikan adalah sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kembali yang terbaik yang Allah telah janjikan kepada mereka. Allahu Akbar. Apa tempat kembali yang terbaik itu yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman? Seperti apa kebaikan tempat kembali orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga tauhidnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kala di akhirat. Ini dijelaskan di ayat berikutnya. Allahu Akbar. Tempat kembali yang Allah janjikan ini dijelaskan di ayat berikutnya, dan ini adalah merupakan kebaikan kedua yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, meneladani para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga-surga Aden. Masya Allah. Bukan satu surga, tapi Allah sebut dalam bentuk jamak. Jannati Aden, surga Aden. Ustaz, Aden itu apa artinya? Al-Aden sebagaimana disebutkan dalam kamus, dalam tafsir jamaah Allah, disebut surga Aden. Aden itu diambil dari kata Aden yang berarti kekal. Allahu Akbar.
Jannatu adn adalah surga yang kekal di sisi Allah. Semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga ini sifatnya kekal, bukan sementara. Berbeda dengan kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, jamaah rahmat Allah. Umur kita semakin tua, ingatan dan akal kita semakin melemah, apalagi fisik kita juga semakin melemah. Ya. Sehebat apapun orang itu treatment, menjaga kesehatannya, olahraganya, ia pasti menua. Fisiknya pasti melemah. Dan kenikmatan-kenikmatan ini akan mulai tercabut dari sisinya. Gigi yang mulai berkurang, pandangan yang mulai pudar. Ya, ini nikmat dunia jamaah rahmat Allah. Sementara kenikmatan yang Allah janjikan kelak di akhirat termasuk kenikmatan yang Allah janjikan di surga Aden, di surga-surga Aden. Dia bersifat abadi. Manusia tidak akan pernah menua. Allahu Akbar. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada orang yang masuk surga kecuali mereka akan masuk surga dengan umur yang semuanya sama. Tidak ada yang beda. Nggak ada orang di surga satu pakai kakek, satu masih muda. Tidak. Umur mereka itu kata Nabi Ibn Thalathin wa Thalathin. Mereka itu umurnya semua sama. Berapa? Umurnya semua 33 tahun. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani terus bersabar, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah nikmat yang berkurang yang saat ini ibu rasakan, kesehatan yang semakin berkurang, pandangan yang sudah tidak sekuat dulu, fisik yang sudah melemah, ini akan kembali mudah. Allahu Akbar. Dan kembali bukan cuma dibuat mudah jemaah Allah, bahkan tidak ada penghuni surga yang masuk surga Allah kecuali semua penghuni surga itu akan masuk dengan wajah mereka yang berseri-seri, wajah mereka yang bercahaya, dengan wajah mereka yang tampan dan cantik. Semoga kita termasuk yang dirahmati Allah dengan surganya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jannatu adnin, surga-surga Aden yang abadi, yang kekal, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada mereka yang meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mufattahatan lahumul abwab. Allahu Akbar. Pintu-pintu surga ini senantiasa terbuka untuk mereka. Allahu Akbar. Allah bukakan selebar-lebarnya dan malaikat-malaikat kelak akan menyambut mereka. Udkhuluha bisalam. Dan malaikat-malaikat penjaga surga itu akan berkata kepada mereka, masuklah surga Allah penuh dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Ya, karena ini hari yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha. Jadi siapapun yang di dalam surga, apapun yang mereka inginkan, Allah akan karuniakan bagi mereka di surga. Waladaina mazid. Dan masih banyak tambahan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun hamba yang Allah rahmati dengan surga. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan, mensifati surga dengan semua kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ainun ra'at, ya, surga, nikmat yang Allah janjikan itu tidak pernah dilihat oleh matamu selama ini. Wala udhun sebagaimana jemaah rahmat Allah, nikmat-nikmat surga yang Allah janjikan juga tidak pernah didengarkan oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan nikmat surga yang dijanjikan Allah juga bahkan tidak pernah terbesit dalam hati dan pikiran manusia. Ini nikmat kedua jemaah rahmat Allah, tempat kembali yang terbaik. Yang kedua, surga Eden, balasan kebaikan kedua yang Allah janjikan bagi orang-orang bertakwa. Surga-surga Aden yang abadi, yang kekal, yang pintu-pintunya senantiasa terbuka bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Aden disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Selain di surah Sad ini ayat 50, juga surga Aden Allah sebutkan dalam Quran surah ke-9, Quran surah At-Taubah ayat 72.
Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minun. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Wa masakin thayyibatin wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat dan rumah tempat tinggal yang baik di surga Aden Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surat ke-19, Quran surah Maryam ayat 61, Jannati adnin allati wa'ada Allahu ibadah. Allahu Akbar. Surga Aden adalah surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya, yang tidak tampak di mata mereka. Innahu kana wa'duhu matiya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti ditepati. Kemudian surga ada juga disebutkan dalam Quran surah Al-18, Quran surah Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum, bagi mereka yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, jannatu adn tajri min tahtihimul anhar, ada surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga, jangan teman-teman, nikmat atau kebaikan ketiga yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muttaqiina fiha yad'ina fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Di ayat ini Allah jelaskan bahwa di antara kebaikan, nikmat, karunia yang Allah janjikan di surga bagi orang-orang yang beriman adalah ada buah-buahan yang melimpah. Allahu Akbar. Yang menyehatkan apa bahan pengawet. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan buah-buah di surga itu ketika hendak dipetik oleh penghuni surga. Jadi pilihannya mereka dilayani oleh pelayan-pelayan, atau kalau ingin sendiri memetik buah-buah tersebut, Allah katakan buah itu yang mendekat kepada penghuni surga sehingga dengan mudah mereka memetiknya. Allahu Akbar. Ya, buah-buahan yang melimpah dijanjikan Allah ini di antara nikmat yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan cuma sekedar buah-buahan jemaah rahmatullah, tetapi minuman yang melimpah. Wa syarab ya muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Ya. Selain buah-buahan yang menimpa yang Allah janjikan di surga bagi orang-orang yang bertakwa, ada minuman-minuman surga yang tidak pernah mereka rasakan nikmat di dunia. Ya, ada susu di surga tetapi tidak akan pernah sama dengan susu yang kita minum di dunia ini. Betul, di dunia juga ada madu, tetapi madu di surga itu tidak pernah sama dengan madu yang kita temukan di dunia ini. Apalagi ada air jernih di dunia, kan juga ada air jernih. Air jernih, mata air surga tidak akan pernah engkau rasakan sebelumnya di dunia. Ya, kita coba cek jamaah rahmatullah di ayat-ayat yang lain apa saja buah-buahan yang Allah janjikan bagi penghuni surga. Dan salah satu penjelasan ulama yang pernah kami dengarkan bahwa kalau engkau mendengarkan ada satu nikmat di surga yang Allah janjikan bagi orang beriman, lalu kemudian engkau mengetahui nikmat itu di dunia, maka yang sama itu cuma namanya, tetapi rasanya itu tidak akan pernah sama, bentuknya juga tidak pernah sama. Ya, di surga ada rumah, kan di dunia juga ada rumah, tetapi ketahuilah rumah di surga itu tidak akan pernah sama dengan rumah di dunia. Ya, rumah di surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah di surga, ada rumah yang Allah janjikan bagi penghuni surga, semuanya terbuat dari emas. Mulai dari bangunannya emas, perabotannya semuanya dari emas. Allahu Akbar. Ya, di antara buah-buahan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang menjadi nikmat karunia yang Allah janjikan bagi orang-orang bertakwa kalau di surga
Di antaranya ada buah delima, ada buah delima, buah dan delima. Ini di antara buah surga yang disebutkan di dalam Al-Quran. فيهما فاكهة ونخل ورمان. Di dalam kedua surga tersebut, kata Allah, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ada buah-buah. Ya, ini disebutkan secara umum segala bentuk buah. Ustaz, apakah semua buah yang kita temukan di dunia ini ada di surga? Jawabannya iya. Tidak ada buah yang ada di dunia ini kecuali engkau akan temukan di surga, tetapi dengan bentuk yang berbeda dan rasa yang berbeda. Walau tidak semua jenis buah-buahan itu yang ada di dunia ini disebutkan di Quran, ada beberapa di antaranya yang disebutkan. Jadi secara pertama disebutkan secara umum bahwa segala bentuk buah-buahan melimpah itu ada di surga. Wa fakihima fakihah, ya. Di dalam keduanya atau di dalam kedua surga tersebut ada buah-buahan yang melimpah. Nah, di antara buah-buahan tersebut kata Allah, wa naflun ada buah kurma dan buah delima. Lagi-lagi jemaah rahmat Allah, yang sama itu cuma namanya, bentuknya tidak akan sama. Ya, satu, bentuknya tidak akan sama, dan rasanya juga tidak akan sama. Sebagaimana pohonnya juga tidak akan sama. Ya, Nabi pernah menggambarkan tentang pohon kurma di surga. Satu pelepahnya saja, satu pelepah pohon kurma itu dari satu pelepah ke pelepah yang lain melewatinya butuh puluhan tahun perjalanan. Allahu Akbar. Di mana tulisannya pohon kurma? Dan salah satu amalan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang ingin ditanamkan baginya pohon kurma di surga, perbanyak tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin ditanamkan baginya pohon kurma, maka hendaklah mereka memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana buah kedua adalah buah rumman, buah delima. Lagi-lagi ingat, yang sama itu cuma namanya, bentuk dan katanya pasti berbeda. Kemudian buah yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah buah anggur. Nah, ini Masya Allah juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ini dalam Quran surah An-Naba ayat 31 dan ayat 32. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu ada kemenangan-kemenangan yang Allah janjikan bagi mereka. Di antara kemenangan tersebut ada ya, ada kebun Allah karuniakan kelak bagi mereka di surga. Di dalam kebun-kebun tersebut ada pohon-pohon, ada anggur, ada pohon-pohon anggur yang buahnya mereka bisa petik. Jemaah rahmatullah, kalimat Allah wa iyyakum ajmain. Ustaz, apa dalilnya Ustaz kalau setiap buah itu yang kita inginkan di surga ada? Salah satu dalilnya adalah apa yang Allah sebut, Allah firmankan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 20, wa fakihatin di antara karunia yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman adalah ada buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Artinya apapun yang mereka pilih, apapun yang mereka inginkan dari buah-buahan tersebut, itu akan dikaruniakan kepada mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Semoga ini menjadi penyemangat bagi setiap di antara kita, agar semoga kita senantiasa istiqamah jamaah rahmat Allah, senantiasa bersabar di atas ujian-ujian. Dunia darul ibtila, dunia ini tempat diuji. Coba lihat, coba dengarkan. Nanti yang Allah pastikan di sholat saat ini, tidak ada di antara mereka yang tidak mendapatkan ujian berat dalam hidupnya. Cukuplah di antara kisah tersebut kisah Nabi Ayub menjadi penguat bagi kita. Semakin tinggi imanmu kepada Allah, maka semakin berat ujian itu. Nabi mengatakan, "Yubtalal mar'u hasaba dini." Manusia itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Maka ketika diuji oleh Allah, jangan berburuk sangka, berbaik sangkalah kepada Allah. Semoga dengannya Allah tinggikan derajat kita, dan semoga dengan ujian-ujian tersebut Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut, jamaah rahmatullah. Tempat kembali yang baik.
surga Aden yang senantiasa terbuka pintu-pintunya. Allahu Akbar. Kemudian ada buah-buahan yang melimpah dan minuman yang melimpah yang Allah karuniakan kepada mereka di surga. Yang keempat, jangan rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa indahu qasiratu tarfi ajran. Di antara nikmat karunia surga yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman adalah ada istri-istri yang cantik dan jelita yang senantiasa menjaga pandangannya. Dan mereka semuanya sama. Allah. Ini biasanya paling suka nih bapak-bapak kalau bahas tentang bidadari. Dan yang sering ditanyakan ibu-ibu, Ustaz, masa bapak-bapak dong, Ustaz, kalau kita ini ibu-ibu gimana? Istri-istri gimana, Ustaz? Kalau orang itu dijanjikan bidadari, kita bagaimana, Ustaz? Apakah laki perempuan juga punya bidadari? Enggak. Sekali-kali tidak. Karena wanita-wanita dunia Allah yang telah Allah masukkan ke dalam surga karena amal-amal mereka, kesabaran mereka, ketakwaan mereka, bagaimana setiap mereka itu menjaga auratnya, menjaga kehormatannya selama mereka di dunia ini. Wanita-wanita dunia itu mereka lah yang akan menjadi ratunya bidadari. Allah. Jadi tidak ada kecemburuan kepada bidadari-bidadari pasangannya. Karena engkau wahai wanita dunia, engkau wahai muslimah, engkau wahai mukminah yang akan menjadi pemimpin bidadari-bidadari surga kelak. Adapun laki-laki, ya di antara nikmat-nikmat yang Allah karuniakan selain istri mereka di dunia akan menjadi pasangan mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa taala jika mereka dikumpulkan di surga. Ada bidadari-bidadari yang cantik jelita yang senantiasa menjaga pandangannya. Dan umur mereka itu semuanya sama, tidak bertambah umurnya, tidak ada yang lebih tua daripada yang lain. Yang kelima, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Nikmat kelima yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman yang senantiasa menjaga ketakwaan mereka di hadapan Allah, menjaga kemurnian iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari 4 nikmat yang sudah kita sebutkan, yang kelima Allah sebutkan bukan innaha bahwa di antara sifat nikmat-nikmat yang Allah janjikan kelak bagi orang-orang bertakwa di surga itu, bahwa nikmat yang Allah berikan nanti di akhirat itu tidak pernah habis. Tidak habis. Sampai kapanpun buah-buahan itu tidak akan pernah habis. Kalau di dunia kan kadang kita kalau ke pasar buah apelnya sudah habis, yang bagus-bagus, pepayanya juga sudah habis. Itu di dunia. Nikmat di dunia ini amat sangat terbatas. Tapi nikmat di akhirat kata Allah, nikmat yang Allah janjikan, nikmat yang Allah karuniakan bagi orang-orang bertakwa tidak akan pernah habis. Allahu Akbar. Susunya, air susu yang mengalir, sungai susu yang mengalir tidak akan pernah habis. Sungai madu tidak akan pernah habis. Sungai yang sejuk tidak akan pernah habis. Air mata kafur yang Allah janjikan tidak akan pernah habis. Minuman yang campurannya adalah jahit juga tidak akan pernah habis. Sebagaimana zaman Allah, malam minuman ya sebagaimana buah-buahan yang Allah janjikan itu juga tidak akan pernah habis. Allahu Akbar. Allahumma arhamna ya Allah, rahmati kami dengan surga-Mu ya Rahman ya Rahim, dan kumpulkan kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah wa sallallahu alaihi itu tadi nikmat karunia yang Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa.
Di ayat berikutnya, setelah Allah memberikan gambaran nikmat, karunia, balasan bagi orang-orang yang bertakwa, maka di ayat berikutnya Allah berikan peringatan keras kepada orang-orang bertakwa. Kalau yang barusan kita dengarkan adalah nikmat, karunia bagi orang bertakwa, maka di ayat berikut ini akan kita dengarkan, yang akan kita tadabburi jamaah dirahmati Allah. Allah sampaikan, Allah beritakan balasan bagi orang-orang yang durhaka. Hadza wa inna lit-taghina syarra. Yang demikian, yang barusan saja kita dengarkan, mulai dari tempat kembali yang baik, surga Aden yang terbuka pintunya, buah-buahan yang melimpah dan minuman yang melimpah, istri yang cantik dan jelita, yang umurnya semuanya sama, nikmat karunia yang tidak akan pernah habis dan terputus. Hadza, demikian itu balasan bagi orang-orang bertakwa. Adapun orang-orang yang durhaka, wa inna lit-taghina syarra ma'ab. Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad. Adapun orang yang durhaka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali mereka adalah seburuk-buruk tempat kembali. La haula wala quwwata illa billah. Apa tempat seburuk-buruk kembali bagi mereka? Jahannam yaslawnaha. Seburuk-buruk tempat kembali mereka adalah neraka jahanam yang kelak akan mereka masuki. Fabi'sal mihad. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi manusia. Apa yang mereka rasakan di sana? Allah gambarkan di antara penderitaan, di antara siksaan, di antara hukuman yang mereka dapatkan di neraka jahanam. فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. Sebelum kita lanjut, jangan terhormat Allah, sama-sama kita berdoa, doa sapu jagat, minta kebaikan dunia dan akhirat, dan agar kita dijauhkan Allah dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari siksa neraka. Coba perhatikan dahsyatnya siksa neraka. Di antara siksaan mereka adalah hadza falyadhuqu wa wassad. Di antara hukuman yang Allah berikan bagi penghuni neraka adalah minuman mereka. Allahu Akbar. Minuman yang akan diminum oleh orang-orang yang ada di dalam neraka itu bagian dari azab, bagian dari siksa yang Allah timpakan kepada mereka. Ustaz, dengan seperti apa minumannya penghuni neraka? Apakah mereka akan minum? Bayangkan kalau penghuni neraka itu akan dibakar di api yang begitu panas, mereka pasti akan kehausan, tidak punya pilihan kecuali minum. Masalahnya adalah ketika mereka meminum minuman yang ada di neraka, launun minal azab, minuman itu sendiri adalah bagian azab Allah bagi mereka. Ya Rabb. Seperti apa minumannya? Hamim wa ghassaq. Minumannya penghuni neraka ini, dan itu adalah balasan dari kedurhakaan mereka, balasan atas pengingkaran mereka. Minuman mereka adalah air minum yang mendidih. Allahu Akbar. Yang ketika mereka minum, maka itu akan menghanguskan badan mereka, menghanguskan usus-usus mereka. Satu. Cuma itu minumannya. Ada minuman lain. Selain air mendidih yang menjadi minumannya penghuni neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan mendapatkan minuman yang disebut dengan ghassaq. Dan ulama menyebutkan ada dua tafsiran dari kata ghassaq. Ghassaq bisa berarti bahwa selain minuman yang amat sangat panas, minuman mereka juga, orang-orang yang disiksa neraka, akan meminum air yang amat sangat dingin. Ya, di tengah panas yang begitu panas sekali, mereka akan meminum minuman yang amat sangat dingin, dan ini bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tafsiran kedua, ghassaq disebutkan ulama di dalam buku-buku tafsir. Ghassaq juga bisa berarti bahwa salah satu minuman penghuni neraka adalah nana yang menjijikkan dan mendidih. Wal'iyadzubillah. Jadi ghassaq bisa berarti air yang sebagaimana ghassaq bisa berarti, kata ulama, nana yang menjijikkan dan mendidih. Dan itu akan menjadi minuman penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Falyazuqu hamimun wassaq. Yang ketiga, jemaah Allah, balasan orang-orang yang durhaka adalah wa athar syakli azwaj. Bukan cuma siksaan yang kita dengarkan, bukan cuma mereka dibakar yaslaunaha, dibakar di dalam neraka, bukan cuma sekadar meminum minuman mendidih dan yang menjijikkan yang mendidih. Allah mengatakan ada siksa yang lain yang setimpal, yang sama sakitnya dengan siksa-siksa tersebut. Wa ini ya wa akharu syakli azwaj. Artinya bahwa siksa penghuni neraka itu begitu banyak ragam dan macamnya. Dan setiap siksaan ini sama semua pedihnya. Dan biasanya orang kalau di penjara di dunia, di penjara-penjara dunia, terus dia mendapatkan hukuman, kan kadang ada hukuman yang berbeda-beda. Tapi ketika terkadang kita orang yang di penjara itu mendapati bahwa hukuman yang ini lebih ringan daripada hukuman yang ini. Yang ini kayaknya lebih enak, lebih ringan daripada hukuman itu di dunia. Di akhirat berbeda. Siksaan penghuni neraka itu walaupun beraneka ragam dan bermacam-macam, tetapi rasanya sama semuanya. Dahsyat, siksaannya sama semuanya. Wa akharu min syaklihi azwaj. Apalagi yang Allah gambarkan tentang balasan penghuni orang-orang durhaka yang kelak akan menjadi penghuni neraka jahanam Allah dan disebut tempat tinggal. Allah gambarkan di bagian ke-6 surah saat ini jemaah rahmat Allah bahwa kelak penghuni neraka itu akan saling bermusuhan dan saling melaknat satu sama lainnya. Saling melaknat. Coba lihat di ayat berikutnya. Penghuni neraka itu semua orang yang masuk neraka itu saling menghujat. Ya. Mereka dirimu kesetiaan, tidak pernah keluar kecuali bersama, makan bersama. Tapi ketika mereka kemudian sama-sama masuk neraka, maka itu akan menjadi permusuhan di antara mereka. Bukan cuma sekedar permusuhan, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Bukan cuma sekedar saling menyalahkan satu sama lain, penghuni neraka itu akan saling melaknat satu dengan lain. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah ke-7, Quran surah Al-A'raf ayat 38. Kullama dakhalat Al-A'raf ayat 38. Setiap ada rombongan, ada umat yang masuk ke neraka, la'anat ukhtaha, mereka melaknat neraka yang lainnya karena merasa bahwa mereka lah yang menjadi sebab sehingga mereka hari itu dijerumuskan, dilemparkan, dibuang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim rabbani yang dirahmati Allah, akhwat iman azallahu wa iyyakum ajmain. Kita perhatikan, kita tadabburi seperti apa permusuhan penghuni neraka itu. Seperti apa mereka saling menyalahkan di dalam neraka. Ya. Ada faujun muqtahim ma'akum la marhaban bihim innahum salinnar. Ya, dikatakan kepada mereka ini rombongan besar pengikut-pengikut. Jadi ada pembesar-pembesar yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, ya pemimpin-pemimpin manusia dalam kesesatan, dalam kedurhakaan. Dikatakan kepada pemimpin-pemimpin kedurhakaan di dunia ini atau pemimpin-pemimpin kesesatan di dunia ini yang menyesatkan banyak orang, yang menjadikan banyak orang itu durhaka.
seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, dikatakan kepada mereka semua ini, pembesar-pembesar ini, ini adalah rombongan-rombongan besar, pengikut-pengikut kalian yang juga hari ini masuk ke dalam neraka. Ya. Yang akan masuk berdesak-desak bersama kami. Lalu kemudian pembesar ini Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, ketika mendapati anggota-anggota mereka, murid-murid mereka sudah masuk ke dalam neraka, mereka akan berkata, la marhaban bihim. Tidak ada ucapan selamat bagi mereka. Tidak usah mereka disambut karena mereka pasti akan masuk neraka. Artinya bahwa pembesar manusia dalam kedurhakaan mulai menyalahkan pengikutnya. Di hari itu tidak mau mengakui pengikutnya. La marhaban bihim. Tidak ada kata sambutan bagi mereka. Mereka semua pasti masuk neraka. Lalu teman-teman Allah, para pengikut ini tidak menerima dengan perkataan pembesar-pembesar tersebut. Pengikut-pengikut ini, keroco-keroco ini yang dulu hanya taat, hanya nipu ketika disuruh melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendengarkan bahwa pembesar-pembesar mereka hari itu berlepas tangan, tidak mau menyambut mereka, mereka berkata, bahkan kalianlah yang tidak ada ucapan selamat datang bagi kalian. Yang mereka membalas, kalianlah yang lebih pantas tidak mendapatkan ucapan selamat datang. Antum qaddamtumuhu lana. Kalianlah yang telah menjerumuskan kami sampai kami hari ini masuk neraka. Allah Akbar. Coba lihat. Mereka sudah saling menyalahkan satu sama lain. Antum qaddamtumuhu lana. Kalian yang telah menyesatkan kami hari ini. Bi'sal qarar. Dan ini seburuk-buruk tempat menetap hari ini. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban dhi'fan finnar. Lalu pengikut-pengikut ini yang duduknya hanya mengekor, disuruh terima suap, mereka terima suap, disuruh tunduk kepada kezaliman, mereka tunduk, mereka disuruh menistakan agamanya, mereka menistakan. Tapi kan kami cuma ikut. Coba lihat bagaimana mereka nanti kalau di akhir. Mereka berkata kepada Allah setelah mereka saling berbantah-bantahan dengan pembesar-pembesar mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka dalam kedurhakaan. Para pengikut-pengikut ini, ya, anggota-anggota ini yang hanya mengekor, yang hanya ikutnya, disuruh melakukan kecurangan, kalau tidak dia akan diturunkan dari jabatan ekor, itu seperti mereka berkata kepada Allah, Man qaddama lana hada, ya Allah, wahai Tuhan kami, siapapun yang menyesatkan kami, suruh kami kepada yang dulu suruh kami melakukan kecurangan, yang dulu suruh kami melakukan kezaliman. Ya Allah, siapapun yang menyebabkan kami ini tergelincir melakukan kesalahan, maksiat dan dosa, fazidhu azaban dhi'fan finnar. Ya Allah, tambahkan azab bagi mereka 2 kali lipat hari ini di neraka. Allah. Namun jemaah rahmat Allah, ikhwatul iman adalah apakah kemudian Allah menjawab permintaan mereka? Para pengikut ini minta supaya bos-bos mereka itu ditambahkan azabnya 2 kali lipat. Jawaban Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 38, Allah menjawab, qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Nah, pengikut ini minta petinggi-petinggi kedurhakaan ini yang menyuruh memaksa mereka dulu melakukan maksiat, kecurangan, dosa kepada Allah, minta mereka diberikan azab 2 kali lipat. Namun Allah berkata kepada mereka, setiap penghuni neraka hari ini akan mendapatkan balasan yang berlipat, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Waliyahzubillah. Dan ayat 63, 62, 63, 64, jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in.
Orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini mulai menyesal. Ya, kenapa mereka menyesal? Karena orang yang dulu mereka anggap sesat, ya, orang yang mereka dulu anggap sesat, orang yang dulu mereka anggap hina, orang yang dulu mereka olok-olok, orang yang dulu mereka siksa seperti Bilal bin Rabah, Ammar ibn Yasir yang mereka siksa. Orang-orang yang dulu mereka olok-olok, orang-orang yang dulu mereka siksa, ternyata tidak mereka temukan di dunia. Maaf, ternyata tidak mereka temukan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka temukan di neraka adalah pembesar-pembesar yang dulu mereka jilat, pembesar-pembesar yang dulu mereka dekati karena mereka punya jabatan, mereka punya harta. Tapi orang-orang gila yang mereka perolok-olok dulu seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, hari itu mereka tidak temukan di surga. Sehingga mereka berkata, وَقَالُوا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ. Wahai Tuhan kami, kenapa hari ini kami tidak menemukan laki-laki orang-orang yang dulu kami anggap mereka itu jahat, kami anggap mereka hina, ya. Seperti orang-orang musyrik, ya, yang menuduh bahwa siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang sudah tersesat, dan tak jarang mereka kemudian mengintimidasi, memperolok-olok dan menghina sahabat-sahabat Nabi seperti Bilal, Ammar ibn Yasir. Ternyata hari itu, hari kiamat kelak, mereka akan berada di surga-surga Allah Subhanahu wa taala, sementara yang menghina, yang memperolok-olok orang-orang beriman malah berada di tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Ittakhadnahum min sikhriya am zaghat anhum al-absar. Orang-orang yang dulu kami olok-olok mereka, kami hina mereka sebagai orang-orang hina, hamba sahaya, budak, orang yang tidak punya kedudukan. Ternyata hari kiamat mereka tidak berada di neraka Allah, sebaliknya berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika lahaqqun takhasum ahli. Sungguh yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar terjadi. Lah, apa yang benar-benar terjadi? Bahwa tidak ada orang yang masuk neraka kecuali setiap penghuni neraka itu akan saling menyalahkan, akan saling menghujat satu sama lainnya, bukan cuma menghujat, akan bahkan akan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan jemaat rahmat Allah, apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Allah semakin teguhkan kita di atas ketakwaan, agar apa yang Allah janjikan di surah saat ini, nikmat karunia yang Allah janjikan bagi orang-orang bertakwa, kalau Allah karuniakan kepada kita, sebagaimana kita jadikan surah ini sebagai tazkirah, pengingat bagi kita, agar kita semakin menjauhi kedurhakaan, ya, menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa yang dibenci oleh Allah, karena tidak ada orang yang durhaka kecuali ini, dan mereka tempat kembali yang buruk, ya, itu akan menjadi tempat kembali mereka neraka jahanam yang penuh dengan siksaan, air mendidih, berbagai bentuk siksaan di neraka, dan semua serupa rasanya siksaannya. Kemudian jemaat teman-teman di neraka, orang-orang yang durhaka kecuali kelak pasti saling bermusuhan satu sama lainnya, pasti saling menyalahkan, bahkan saling melaknat satu sama lainnya. Semoga Allah jauhkan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan tutup dulu majelis ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr, kemudian setelah itu kita baca untuk majelis. Mari sama-sama kita dengarkan membaca surah Al-Asr. Ini menjadi wasiat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak.
Ada Mbak Ari? Silakan. Ya, mungkin sepertinya beliau lagi sibuk. Ya, ada sekali lagi ada Mbak Ari. Ya, jika tidak ada jamaah rahmat Allah, kita tutup dengan doa, sama-sama berdoa. Mari diaminkan. Kita tidak tahu dari lisan siapa yang mengaminkan doa ini yang akan menjadi sebab sehingga doa-doa kita ini menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengijabah doa kita semuanya. Mari kita mulai dengan istighfar, lalu setelah itu silahkan diaminkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Arhamar Rahimin ya Sami'ad Du'a, ya Mujibal Mudtarra idza da'a. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha mendengarkan munajat kami, Engkau yang maha mengetahui setiap isi hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau yang tahu setiap hajat dan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wala hamman wala ghamman illa farajta, wala maridan illa syafait, wala haja min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali setiap kami Engkau telah hapuskan, Engkau telah bersihkan dosa-dosanya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang sakit di antara kami ya Allah, angkat penyakit mereka, jadikan sakit mereka sebagai penggugur, pensuci diri mereka. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali siapapun di antara kami yang menghadapi kesulitan, siapapun di antara kami yang saat ini sedang bersedih ya Allah, angkat kesedihan mereka ya Allah, keluar dari kesulitan mereka. Allahumma ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik ya Allah, teguhkan hati-hati kami di atas iman, di atas Islam, di atas kalimat ikhlas la ilaha illallah ya Rahman ya Rahim. Jangan matikan kami, jangan wafatkan kami ya Allah, kecuali Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhir ucapan kami adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahluka wa khasatuka ya Allah. Ya Tuhan kami tahu dosa kami yang begitu banyak ya Allah, pilih kami ya Allah senantiasa menjadi ahlul Quran, yang senantiasa membaca Quran, mengamalkan Quran, mendakwakan Quran. Karena Nabi telah berjanji kepada kami ya Allah, bahwa di antara kerabat orang-orang terkhusus ya Allah adalah mereka ahlul Quran, mereka yang senantiasa membaca, mengamalkan dan mendakwakan Quran. Allahumma ya Allah Rabbana ja'alna muqimas salam min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami. Mampukan kami senantiasa menjaga salat kami Allah, dan anak cucu kami, keturunan kami ya Arhamar Rahimin ya Allah. Untuk doa ini kami memohon kepadamu ya Arhamar Rahimin, ijabah doa-doa kami. Allahumma ya nasirul madlumin, unsur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma kun nasiran lahum, Allahumma kun waliyan lahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.